jadi gini, saya sudah mendengar tadi, mungkin atau ya saya kurang jelas. Saya senang ya bahwa perguruan kedokteran swasta sama negeri sekarang udah nggak di gap, nggak ada lagi, udah setarakan itu luar biasa bagus ya. Cuma saya ingin menanyakan, ini anak-anak kita yang sekolah kedokteran di luar negeri itu gimana ini? Karena itu kan dua potensi yang banyak, tapi baik, tapi nggak bisa kerja. Apakah ini nggak dimasukkan dalam undang-undang ini gitu? Karena mungkin orang tuanya mampu, bahkan mungkin sudah besar anaknya disekolahkan di sana, akhirnya pulang ternyata ada beberapa teman itu nggak bisa kerja gitu anaknya gitu. Nah, ini perlu dimasukkan gitu. Terus yang kedua, masa waktu pendidikan ini nampaknya belum diatur. Kalau waktu saya sekolah kuliah dulu, ada sarjana muda, ada sarjana. Sarjana muda BC 4 tahun, sarjana 2 tahun, 6 tahun. Nah, sekarang dengan aturan baru sistem kredit, sarjana bisa selesaikan 3,5 tahun. S2-nya bisa 18 bulan. Berarti 5 tahun udah S2 gitu. Tapi di pendidikan kedokteran ini masih gaya lama itu. SKET-nya 4 tahun, OAS-nya 2 tahun, udah 6 tahun. Habis itu ngambil spesialis pas setengah tahun, habis 10 tahun. Nah, ini tolong, apakah tidak ada kajian seperti teman-teman kemarinnya ke Uzbekistan, Kyrgyzstan, kan beda gitu ya. Sehingga tidak jenuh sekolah kuliah di pendidikan dengan teori-teori gitu. Ya. Jadi kalau masa pendidikannya 5 tahun sudah S2 misalkan di teknik, di kehutanan, pertanian, hukum, sospol, kalau di kedokteran belum. Ya, ini tolong, mungkin saya belum baca apa ini masuk dalam, karena ini mengenai pendidikan kedokteran, mungkin tata waktu itu bisa, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang nggak penting dihapus sehingga SKET-nya mungkin 3 tahun atau 3,5 tahun dan seterusnya gitu. Terus yang kedua, lulusan dokter itu menurut draftnya setara dengan magister, berarti S2 ya, jadi S2 itu. Tapi saya belum melihat kalau spesialis itu setara, yang sekolahnya 4 tambah 4,5 tahun setara dengan apa S3, karena rata-rata dokter spesialis itu ngambil S3 juga makan waktu 3-5 tahun untuk ngambil dokter, bukan dokter ya, doktornya itu bisa 5 tahun gitu. Nah, ini kan perlu jadi pertimbangan kita, sehingga sampai banyak para dokter ini lebih lama di pendidikan daripada di lapangan gitu. Terus selanjutnya tadi disampaikan Ibu dari PDI untuk ikut ujian kompetensi, harus ikut ujian praktek dokter itu wajib ikut ujian kompetensi, itu betul ya. Tapi kenyataannya yang saya alami, karena saya kebetulan anak saya ada 2 dokter, teman-temannya banyak mengeluh gitu, karena kompetensi ini lintas perguruan tinggi dan anaknya ini harus datang ke perguruan tinggi di mana penyelenggaranya, misalkan dari Medan USU, penyelenggaranya di ujung pandang, harus berangkat ke sana. Tidak semuanya itu mampu gitu ya. Nah, untung sekarang dengan COVID ini webinar ini, jadi menguntungkan bagi teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita yang itu kompetensi gitu. Nah, maksud saya di draft itu kalau nggak salah itu ikut ujian kompetensi itu 4 kali, saya kira cukup 2 kali atau 3 kali lah ya, karena itu biaya cukup besar yang perlu kita perhatikan ya. Luar biasa biayanya itu, bahwa pembimbingnya dan sebagainya, ini keluhan-keluhan daripada yang mau ujian itu luar biasa. Kebetulan saya pernah jadi ketua orang tua mahasiswa kedokteran USU 4 periode gitu, jadi saya paham, kami membiayai anak-anak yang mau belajar, mau keluar, mau studi banding dan seterusnya gitu. Terus yang terakhir tadi juga disampaikan, dan kemarin narasumber nyatakan 70-80% tamatan kedokteran tidak mau bekerja di 3T itu. Nah, ini perlu jadi pertimbangan. Jadi senangnya di kota, apalagi spesialis gitu.
Ya, spesialis maunya di kota. Nah, mungkin ada aturan di dalam undang-undang ini, pemerintah daerah kabupaten perlu insentif gitu. Nggak jauh-jauh, contohnya di kecamatan di dapil saya Kebumen, dari Jogja hanya 100 kilo, ke kecamatannya nggak mau dokter. Yang hanya 100 kilo, bukan jauh itu ke Jogja itu. Tapi karena gajinya kecil, APBD-nya kecil, nah ini perlu pemerintah pusat, karena dokter ini pengabdiannya luar biasa, perlu ada perhatian. Demikian Ketua masukannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman mau nambahkan, silakan.